Materi yang akan dibahas yaitu ruang hasil kali dalam pada mata kuliah matriks dan ruang vektor. Adapun subpokok bahasan yang akan dibahas yaitu definisi ruang hasil kali dalam atau disingkat RHD, kemudian himpunan ortonormal, kemudian proses Gram-Schmidt. Nah, definisi ruang hasil kali dalam atau disebut RHD. Nah, misalkan V adalah suatu ruang vektor dan vektor U dan vektor V ada di V. Maka notasi seperti ini dinamakan adalah hasil kali dalam jika memenuhi keempat aksioma berikut. Jadi ada aksioma-aksiomanya. Yang pertama dia simetri, jadi bentuknya hasil kali dalam UV itu sama dengan hasil kali dalam VU. Lalu di sini bersifat aditivitas, seakan bentuknya menjadi hasil kali dalam vektor U plus vektor V UI vektor itu sama dengan hasil kali dalam U vektor UW tambah hasil kali dalam vektor VW. Kemudian perkalian terhadap konstanta atau perkalian skalar, jadi disebut dia sifat homogenitas akan jadi seperti ini ya, nomor 3. Kemudian yang nomor 4 itu sifat positivitas apabila hasil kali dalam vektor UV itu sama dengan 0, maka vektor hasil vektor U dengan U itu sama dengan 0 hanya jika vektor U nya sama dengan 0. Jika V merupakan suatu ruang hasil kali dalam, maka norm atau panjang sebuah vektor U dinyatakan dengan norm dari U yang didefinisikan oleh norm U itu adalah hasil kali dalam U dengan U pangkat setengah, di mana norm U itu adalah U1 kuadrat tambah U2 kuadrat sampai dengan tambah UN kuadrat pangkat setengah. Contohnya, ruang hasil kali dalam Euclid ruang dimensi N, misalnya U dan V ada di Rn, maka hasil kali dalam U dan U di pangkat setengah itu besar sama dengan 0. Kemudian hasil kali dalam U dengan V itu dapat dinyatakan dengan seperti ini. Nah, contoh berikutnya, misalnya W itu himpunan bagian dari R pangkat 3 yang dilengkapi dengan operasi hasil kali dalamnya vektor U, V itu sama dengan 2U1V1 tambah U2V2 tambah 3V3, di mana U dan V ini vektornya terletak di W. Buktikanlah bahwa W adalah ruang hasil kali dalam. Untuk menyelesaikannya, maka dimisalkan vektor U, V, dan W ada di W. Nah, akan dibuktikan apakah W itu adalah ruang hasil kali dalam, berarti harus memenuhi sifat-sifat dari ruang hasil kali dalam tersebut. Untuk yang pertama yaitu simetri. Hasil kali dalam U dan V dinyatakan dari soal diketahui seperti ini. Nah, kemudian perkalian dari U1V1 itu boleh diubah posisinya menjadi V1U1. Demikian juga U2V2 menjadi V2U2. Lalu U3V3 ditukar posisinya menjadi V3U3. Sehingga bentuk ini dapat dinyatakan sebagai hasil kali dalam V dan U, sehingga terbukti simetri. Nah, kemudian untuk menunjukkan sifat yang kedua yaitu aditivitas, maka di sini akan ditunjukkan bahwa hasil kali dalam vektor penjumlahan vektor U dan V W itu sama dengan hasil kali dalam vektor UW ditambah hasil kali dalam vektor VW. Maka untuk membuktikannya, sehingga hasil kali dalam vektor U tambah V, W itu dapat dijabarkan menjadi seperti ini. Lalu berdasarkan operasi yang diberikan di soal, maka ini kita kalikan dengan ini. Nah, berarti 2 ini kan dia hasil operasi yang pada contoh ya, pada soalnya. Nah, seperti ini. Lalu yang kedua juga demikian. Ini dikalikan ke sini. Kemudian yang ketiga juga ini dikalikan. Nah, kemudian yang W1, W2, W3 ini dikalikan ke masing-masingnya ke dalam, sehingga menghasilkan hasilnya ini. Nah, bentuk ini dapat juga dituliskan menjadi ini digabungkan yang U dan W.
dari bentuk ini itu sama dengan contoh soal yang diberikan ya, gitu. Sehingga dapat dituliskan hasil kali dalam UW tambah hasil kali dalam PW. Kemudian sifat yang ketiga yaitu homogenitas. Untuk suatu misalnya K itu elemen bilangan real atau skalar, maka hasil kali dalam KUP itu sama dengan ini. Nah, yang selanjutnya kita lakukan operasi berdasarkan soal yang diberikan. Jadi seperti ini ya hasil operasinya. Nah, selanjutnya kita tukar posisi antara K dengan bilangan konstanta menjadi K-nya di depan nih. Masing-masing K-nya di depan, maka K-nya boleh dikeluarkan nanti menjadi K kali hasil kali dalam UV, atau K-nya boleh kita kalikan ke P-nya. Nah, sehingga menjadi hasil kali dalam U KP.